Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir seperti jernihnya air mineral ini. Masih pembahasan soal Sambo, sidang Sambo. Persidangan Sambo seperti kita ketahui masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan beberapa waktu lalu juga sempat dijeda ya. Ada yang mengatakan dijeda karena acara G20. Tetapi akhirnya ada klarifikasi bahwa memang itu dijeda untuk evaluasi persidangan. Karena dalam persidangan kasus Sambo ini ya sempat juga diwarnai bagaimana ketika keterangan saksi-saksi itu tidak diperdengarkan oleh media. Jadi hanya dilihat gambarnya saja, terus ketika para saksi ini bicara tidak diperdengarkan. Alasannya itu supaya saksi lain itu tidak saling tahu gitu ya apa yang dikatakan gitu. Masuk akal sih. Jadi misalnya saksi satu ini ngomong gini, nanti saksi dua yang belum sidang itu nggak tahu apa yang diucapkan. Masuk akal sebenarnya. Tapi di luar itu semua memang kasus Sambo ini masih seputar pemeriksaan saksi-saksi. Cuman yang menarik adalah sepanjang perjalanan kasus Sambo ini banyak pernak-pernik yang muncul gitu ya. Pernak-pernik yang muncul. Yang pertama yaitu sempat ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU ini yang menghilang ya. Menghilang dalam artian adalah tidak terlihat lagi di dalam persidangan. Dan ketika dilihat dari berbagai media yang ada dan diinformasikan di kejaksaan bahwa ternyata JPU ini masih intens dalam kasus ini, hanya saja tengah menangani kasus lain. Jadi mungkin dibagi tugas gitu ya. Belum lagi pernak-pernik lainnya adalah munculnya hal-hal baru di kasus ini. Karena kelihatannya untuk kasus-kasus sekarang yang lagi muncul seolah perseteruan antara jenderal dan mantan jenderal. Ini terkait dengan setoran tambang ilegal. Siapa yang benar, omongan siapa yang benar, ya kita tidak tahu. Tapi masing-masing saling memberikan informasi, fakta, dan pembelaannya. Nah ini masyarakat seperti disuguhkan sesuatu yang berbeda. Padahal kasus Sambo ini awalnya adalah kematian Brigadir J dan obstruction of justice atau upaya menghalangi pengungkapan suatu kejahatan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, jangan sampai kasus persidangan Sambo ini nantinya tenggelam atau bias dengan kasus-kasus lainnya. Karena entah ya, saya merasa itu bahwa kasus Sambo ini seolah-olah memang ada sebuah momen untuk seolah-olah agar masyarakat itu tidak konsen lagi dengan kasus ini. Ini bisa masuk akal sih, karena kan beberapa kejadian-kejadian dan peristiwa ini juga terus bergulir ya ketika kasus ini berjalan. Ya, kita contohin saja, ada kasus seorang polisi yang main narkoba, ya diduga main narkoba. Terus ada juga kasus Kanjuruhan. Belum lagi ada event-event besar seperti G20 dan sekarang adalah Piala Dunia. Masyarakat yang tadi seolah-olah konsen, yang sangat bahasanya tuh mantengin kasus ini, kok sekarang agak bergeser ke kasus-kasus lainnya. Tapi itu yang harus selalu kita kawal. Bagaimana agar kasus ini tetap pada fokusnya. Apalagi soal tadi yang saya katakan tadi, soal jaksa penuntut umum yang ternyata absen gitu ya di kasus ini, tidak hadir, dengan artian bahwa mereka itu
jaksa ini adalah punya kasus lain. Saya jadi sempat berpikir, kasus Sambo yang begitu besar, menarik perhatian masyarakat Indonesia bahkan luar negeri, ini maaf nih, bisa ditinggalin gitu ya, dengan untuk mengurusi kasus yang lainnya gitu. Ini artinya apakah kasus yang diurus ini lebih besar, lebih wow dengan kasus Sambo ini? Ya, kita tidak tahu ya. Tapi mudah-mudahan saja. Ya, sekali lagi, fokus dari kasus Sambo harus tetap kita awasi. Di mana kasus kematian Brigadir J dan kasus obstruction of justice, saya yakin masih banyak yang tanda tanya besar di sini. Tanda tanyanya adalah tanda tanya terkait dengan mengapa seorang atasan rela membunuh bawahannya ya hanya karena kabar bahwa dia diduga. Ini kan masih menjadi tanda tanya besar. Ataukah mungkin ada hal lainnya di luar itu sehingga dia harus mati? Kan sebelumnya di awal-awal juga terungkap adanya ya itu lagi soal 303 dan konsorsium dan sebagainya. Sekali lagi, semoga kasus utamanya ini bisa berjalan dengan baik dan tidak sabar rasanya untuk melihat bagaimana akhirnya, bagaimana hukumannya. Hukumannya seorang Sambo, hukumannya Putri, hukumannya orang-orang yang terlibat lainnya. Dan bagaimana juga nanti apakah pihak keluarga Brigadir J akan puas dengan hasil putusan-putusan yang ada. Kita serahkan semua pada majelis hakim, pada JPU, dan jalannya persidangan ini. Salam informasi, salam kepo, salam jernih berpikir. Seperti jernihnya air mineral ini.